Penyakit umum kulitnya adalah akne atau jerawat. Yang saya pelajari, akne itu kan bisa dari hormon, bisa dari makanan, dan dari kebersihan kulit. Pertanyaan saya, Dok, ada beberapa. Yang pertama, kalau udah kecinta kayak double cleansing ya, makanan sudah dijaga, sama hormonnya juga lagi oke-oke aja, lagi enggak oke. Jerawatan itu tiba-tiba jerawatan itu kenapa ya, Dok? Apakah ada faktor lain? Lalu yang kedua, saya paham betul dokter pentingnya pakai sunscreen, pelindungan kulit. Namun di beberapa case keseringan ketika saya pakai sunscreen terus kena matahari kayak ada bau-bau gosong gitu. Itu apakah salah dari penggunaan sunscreennya atau ada waktu jeda dari penggunaan sunscreen ke matahari? Dan juga kenapa setelah pakai sunscreen kadang-kadang kulit kita jadi kusam dan lebih berminyak. Itu apakah memang kulit kita yang berminyak atau tidak cocok dengan sunscreennya? Karena saya coba beberapa sunscreen masih berminyak dan kusam, dokter. Itu dulu aja, dokter. Oke, semua adik saya Parma Lingga. Indah, ya. Jadi problem akne itu memang banyak sekali, ya. Jadi dua problem yang sering datang ke klinik estetika itu adalah jerawat dan flek. Ya. Nah, kalau kita bicara jerawat, ini adalah satu multifaktorial disease. Jadi penyakit yang banyak faktor. Ya. Kalau lihat patogenesis hanya ada 4. Karena kelainan daripada struktur folikelnya. Kedua, karena bakterinya yang banyak. Ketiga, karena produksi sebum atau minyaknya berlebih, dan proses inflamasi. Tetapi jangan lupa, dari keempat patogenesis ini ada faktor-faktor yang memicu di sini. Contoh, genetik. Kulit kamu berminyak, tidak akan mudah, tidak mungkin berubah menjadi kulit kering. Kedua, hormonal. Ya, tiap bulan datang bulan, bisa dicegah nggak? Nggak bisa. Kulit berminyaknya bisa diganti nggak menjadi kulit kering? Kalau bisa mau jadi kulit kering, nggak bisa. Dua faktor ini tidak bisa hilang. Sehingga jangan heran bahwa kalau anak-anak usia remaja itu, di mana kita tahu jerawat itu insiden tertinggi adalah 16 sampai 18 tahun. Apakah setelah itu tidak jerawat? Tetap ada resiko. Satu, genetik, dua, hormon. Ketiga, sekarang yang lagi memang banyak disoroti adalah diet. Di mana diet ini yang diutamakan adalah bukan lagi lemak, adalah diet rendah glukosa. Ya, jadi makanlah makanan yang indeks glikemiknya itu rendah. Nah, kalau adik lihat di pasaran, makanan apa sih yang tidak glukosa? Coba. Ya, jajanan glukosa. Baik kering, basah, glukosa. Minuman, kopi shop di mana-mana kan. Isinya susu, gula, glukosa. Ya, itu karena itu susah. Ketiga adalah siapa sih yang nggak stres? Ya, di rumah stres, sekolah stres, pulang dari sekolah stres. Stres jangan dianggap bahwa pikiran saja, kecapean stres, ya, kelelahan berlebihan stres, pikiran stres, ya, apalagi dengan berbagai macam beban. Tadi mau kuliah, besok mau tentamen, besok mau ujian, udah stres. Ya, apalagi anak-anak sekarang sistem belajarnya sistem kebut sehari. Besok ulangan, hari ini baca sampai pagi bacanya. Padahal mestinya tidak. Kemudian keringat. Ya, humidity yang seperti ini, diam di sini aja relatif benar, tidak matahari, Anda berkeringat. Pada saat berkeringat kulit Anda produksi sebumnya meningkat, minyaknya meningkat. Ya. Belum faktor lain, ya, ada faktor bakteri sebagai penyebab, ada habit kebiasaan, suka megang-megang jerawat, ada jerawat sedikit, ya, belum lagi merawat mukanya, habis makan, uyak begini pakai handuk, uyak mukanya,
Padahal sebenarnya memakai handuk trauma salah satu menyebabkan jerawat. Komedonya meradang. Yang benar adalah di tap. Coba, mana yang pernah melakukan tap? Habis makan pakai tisu, ya, itu. Belum lagi obat-obatan dan kosmetik. Ada beberapa obat, ya, yang terutama obat-obat yang mengandung anabolik agent, kortikosteroid, itu bisa memicu jerawat. Produk kosmetik di pasaran yang namanya komedogenik itu juga bisa memicu jerawat. Sehingga kalau adik katakan kenapa jerawat itu bisa muncul, evaluasilah 9 faktor tadi. Tapi yang utama hanya 3. Pola hidup yang benar, diet diatur, keringat dikurangi. Bukan nggak boleh, ya. Jadi kalau nggak makan glukosa itu makan apa dong? Makan dikurangi, ya. Coba kalau adik ke kopi shop, kopi susu temennya apa? Kue kan? Itu karbohidrat semua. Adakah orang minum susu, kopi susu tuh temannya buah? Nggak ada. Ya, oke, masih begitu temannya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa jerawat itu. Ya. Jadi kalau saya mengobati jerawat, selalu saya sampaikan, saya tidak bisa menyembuhkan jerawat itu, jerawat adik. Yang bisa menyembuhkan jerawat itulah dirimu sendiri. Ketat nggak dengan itu? Kalau Anda disiplin dengan itu, yakin bisa. Apakah 100%? Tidak. Karena 2 faktor, hormonal dan genetik, Anda akan bawa sampai. Tapi kenapa kok orang tua bisa jerawatan sekarang? Kan sudah kulitnya nggak berminyak. Tadi yang terakhir, diet yang tidak benar. Ya, itu. Kemudian tentang sunblock, ya. Jadi kalau kamu pakai sunblock, ya kita lihat dulu sunblocknya harus disesuaikan dengan tipe kulit. Nah kalau kulitmu berminyak memakai sunblock yang base-nya krim, ya pasti mengkilap. Pilihlah sunblock untuk kulit berminyak yang relatif kandungan oily di dalam sunblocknya itu sedikit. Sekarang sudah ada sunblock yang ada krim, ada gel, ada lotion, ya. Jadi pilih sesuai dengan jenis kulit kita. Ya, kenapa pakai sunblock gosong? Ya, karena Anda merasa yakin pakai sunblock tidak pernah melindungi. Udah jalan aja ke mall, keluar masuk. Ya, kenapa dia jadi kelihatan gosong? Karena apa? Pada saat Anda kena matahari, pembuluh darah Anda kan melebar. Pembuluh Anda melebar, itulah yang kelihatan kulitnya jadi geseng. Jadi bukan itu. Anda masuk aja ke dalam ruang AC, segar, mulai kembali ke kulit asli. Terutama mereka-mereka yang menggunakan perawatan. Karena pada mereka yang kulit berjerawat cenderung menggunakan perawatan yang ada asam vitamin A-nya. Asam vitamin A ini dan berbagai produk kosmetik lainnya menyebabkan kulit kita menjadi lebih sensitif terhadap matahari. Jadi jangan heran bapak-bapak dan ibu-ibu begitu keluar mukanya kayak udang rebus. Ya karena apa? Karena menggunakan produk yang mengandung perawatan. Bahaya tidak. Makanya kita selalu sampaikan kalau merawat kulitnya harus dibagi dengan mencegah, melindungi. Jangan ditemplok tiap hari pakai krim, besoknya udah jalan aja olahraga pagi sampai jam 11, naik sepeda sampai jam 1. Ya pasti burning. Jadi tanning buat kita merah kemudian kelihatan gesem. Ya, jadi itu yang menyebabkan dia. Ya, jadi tidak ada kembali ke problem-problem itu adalah bagaimana kenali kulit Anda, kenali faktor-faktor yang ada, kemudian kendalikan itu, lakukan perawatan sesuai dengan masalah. Ya.